Halo teman-teman, nama saya Ivan Bren, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, kelas 5 PJJB, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam tugas struktur beton 2 tentang struktur beton bergoyang. Soalnya sebagai berikut. Sebuah struktur kolom bergoyang dengan tinggi 4000 mm dikekang oleh balok pada ujung atas dan ujung bawahnya. Tugas mahasiswa adalah 1. Rencanakan penulangan longitudinal dan sengkang kolom tersebut agar mampu memikul beban rencana. Yang kedua, gambarkan detail penulangan longitudinal dan penulangan sengkang. Adapun detail propertis kolom adalah sebagai berikut. Propertis penampang dan material. Lebar 500 mm, tinggi 500 mm, FC aksen 28 MPa, FY aksen ampras 20 MPa, diameter tulangan longitudinal 22 mm, diameter tulangan sengkang 12 mm, tebal selimut 40 mm. Beban rencana dari struktur kolom diperoleh dari hasil analisa 2 dimensi dengan menggunakan etaps. Beban yang digunakan adalah beban gravitasi dan beban gempa. Skema beban yang diterima dari hasil analisa struktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat kombinasi 1,2 DL tambah 1,6 LL. Yang kedua, akibat kombinasi 1,2 DL tambah 1,0 LL tambah 1 EQ. Yang ketiga, akibat kombinasi 0,9 DL tambah 1 EQ. Penyelesaian. Langkah pertama, hitung beban terfaktor yang bekerja dengan menggunakan kombinasi pembebanan yang ada. Dari kombinasi tersebut, dipilih nilai maksimum PU dan MU yang mungkin terjadi, yaitu kombinasi beban gravitasi. PU sama dengan 1265,923 kN dan MU sama dengan 328,550 kN, sehingga eksentrisitas yang terjadi adalah 259,53 mm. Kemudian periksa terhadap eksentrisitas minimum. Min sama dengan 15 tambah 0,03 H sama dengan 15 tambah 0,03 kali 500 mm sama dengan 30 mm. 30 mm lebih kecil dari 259,53 mm. Langkah kedua, lakukan desain awal penampang kolom dengan menggunakan grafik diagram interaksi kolom. Ukuran kolom 500 x 500 dengan Y sama dengan 0,7 serta menggunakan nilai PU 1265,928 kN, MU-nya 328,55 kN. Nilai KN yang didapatkan adalah 0,278, sedangkan nilai RN-nya yaitu 0,144. Dari grafik diagram interaksi diambil rho G 0,02 sehingga AST 0,02 kali 500 mm kali 500 mm sama dengan 5000 mm². Maka digunakan kolom berukuran 500 x 500 dengan tulangan utama 16 yang berdiameter 22 sehingga mendapatkan 6079,04 mm². Kemudian langkah ketiga, periksa kelangsingan penampang. Dengan rumus 1/12 kali lebar kolom kali tinggi kolom pangkat 3. Hasil yang didapatkan adalah 5.208.333.333 mm pangkat 4. Kemudian hitung nilai EC yaitu 4700 kali akar FC aksen. Hasil yang didapat adalah 24.870,6 MPa. Untuk penampang kolom, maka besar momen inersia bruto direduksi menjadi I sama dengan 0,70 IG. Kolom dengan panjang 4 meter memiliki EI per LC sebesar 0,7 kali 5.208.333.333 mm pangkat 4 dikali dengan 24.870,6 MPa
dibagi 4000 mm. Hasil yang didapatkan adalah 2 miliar 22 miliar 668 juta 23.436 Newton mm dibulatkan menjadi 22.668,2 kilonewton meter. Untuk dua balok EIG per I 300 kali 600 kali 5000 kali 2 didapatkan 1800 kilonewton meter dan I sama dengan 0,35 IG. Maka nilai EI per LB sama dengan 630 kilonewton meter. Selanjutnya faktor tahanan ujung dapat dihitung. Faktor tahanan ujung A yaitu sigma EI per LC kolom dibagi sigma EI per LB balok. Hasil yang didapatkan adalah 17,99. Faktor tahanan ujung B sama dengan 0. Dengan menggunakan grafik nomogram faktor tahanan ujung kolom, maka didapatkan nilai K sama dengan 1,8, sehingga K kali LU per R sama dengan 48. Nilai K kali LU per R melebihi 22 tapi kurang dari 100, sehingga pengaruh kelangsingan penampang harus diperhitungkan dalam perencanaan. Langkah keempat adalah nilai LU per R sama dengan 4000 mm dibagi 0,3 kali 500 mm. Hasil yang didapat adalah 26,67. Karena LU per R lebih kecil dari 80,3, maka MU tidak perlu dikalikan faktor pembesaran. Langkah kelima, hitung nilai PC. Diketahui EC sama dengan 24.870,6 MPa, ES 200.000 MPa, IG 5.208.333.333 mm pangkat 4, ISE 6079,04 mm pangkat 2 kali 420 mm per 2 pangkat 2. Hasil yang dapat adalah 2680856 mm pangkat 4. Untuk perhitungan EI portal bergoyang, maka nilai rasio geser tetap dapat diambil sama dengan 0, sehingga EI sama dengan 0,20 kali EC kali IG ditambah modulus elastisitas dikali momen inersia tulangan baja dibagi 1 tambah rasio geser tetap. Hasil yang didapatkan adalah 79523,4453 kali 10 pangkat 9 Newton mm. Kemudian menghitung nilai PC, yaitu Pi pangkat 2 kali EI per K kali LU pangkat 2. Hasil yang didapat adalah 15124,79 kilonewton. Kolom yang direncanakan hanya satu, jadi nilai PU adalah 1245,7 kilonewton. Sehingga dapat dihitung faktor pembesaran momen dengan rumus 1/1 kurang PU per 0,75 PC. Hasil yang didapat adalah 1,1234, harus lebih besar dari 1. MC sama dengan faktor pembesaran momen kali MS sama dengan 369,081 kilonewton meter.
Langkah ke-6, pembebanan rencana adalah PU sama dengan 1245,7 kN dan MU sama dengan 369,81 kN sehingga nilai E dapat dihitung dengan rumus MU per PU, yaitu hasil yang didapat adalah 0,296284 meter atau 296,284 mm, lebih besar Emin sama dengan 30 mm. Langkah ke-7, penentuan formasi tulangan sesuai grafik yang telah dibuat pada SP kolom diperoleh rasio tulangan sebesar 2,48, 16 tulangan, diameter 22. Jumlah total tulangan longitudinal dikarenakan dimensi kolom sama sisi, maka tulangan tersebut akan disebar pada 4 sisi kolom secara merata, yaitu 5 tulangan di setiap sisinya. Untuk itu perlu dipastikan bahwa jarak bersih antar tulangan memenuhi syarat SNI 2847 tahun 2019 pasal 25.2.3 halaman 560. Pada pasal tersebut diatur bahwa spasi bersih antar tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar dari S lebih besar 40 mm atau S lebih besar 1,5 dB sama dengan 1,5 lebih besar 22 sama dengan 33 mm atau S lebih besar 4/3 diagregat sama dengan 4/3 kali 30 mm sama dengan 40 mm. Jadi syarat jarak bersih adalah S lebih besar 40 mm. Adapun rumus menghitung jarak bersih adalah B kurang 2 kali TS kurang 2 kali diameter S kurang N kali D bagi N kurang 1. Hasil yang didapat untuk 5 tulangan pada 5 sisi penampang kolom adalah 71,5 mm lebih besar 40 mm. Langkah ke-8, desain tulangan geser kolom. Pada tahap ini akan dilakukan desain tulangan geser berdasarkan gaya geser terfaktor yang terdapat pada tabel kombinasi pembebanan di atas. Nilai VU yang diambil adalah yang terbesar dari 3 kombinasi beban yang digunakan dalam analisa struktur, yaitu VU sama dengan 470 kN sama dengan 470.000 Newton. Berikut menghitung nilai kuat beton VC dengan rumus 0,17 dikali 1 ditambah NU per 14 AG lambda akar FC aksen dikali BWD. Hasil yang didapat adalah 244.983,5 Newton. Yang berikut syarat kemampuan penampang. Periksa syarat kemampuan penampang dalam menerima beban geser. Dalam hal ini diambil nilai VU terbesar yaitu 470.000 Newton. Untuk memenuhi syarat harus lebih kecil dari 707.596,41 Newton. Hal ini berarti ukuran penampang kolom sudah memenuhi persyaratan. Bila tidak, maka penampang perlu dibesarkan. Dengan cara nilai VS direncanakan berdasarkan kategori yang telah ditentukan mendapatkan hasil 381.683,13 Newton. Kemudian tentukan jarak tulangan geser berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 25.7.2 halaman 599. Batas minimum penentuan jarak antar tulangan geser adalah S-min lebih besar 4/3 diagregat, S-min lebih besar 4/3 kali 40 mm dan S-min lebih besar 53 mm. Dan jarak maksimum yang diukur dari pusat ke pusat sengkang tidak melebihi dari nilai terkecil 16 dB untuk tulangan sengkang atau 48 dB untuk tulangan longitudinal atau dimensi terkecil komponen struktur. S-max sama dengan 16 dB sama dengan 16 kali 12 mm sama dengan 192 mm atau S-max sama dengan 48 dB sama dengan 48 kali 22
mm sama dengan 1056 mm, atau S max sama dengan B 600 mm. Nilai dari tiga persamaan tersebut diambil yang terkecil sebagai S max, yaitu 192 mm. Jadi persyaratan jarak tulangan geser kolom adalah S lebih besar 192 mm atau S lebih kecil 53 mm. Dengan batas tersebut akan ditentukan jarak tulangan sengkang rencana, yaitu S sama dengan 100 mm. Kemudian hitung nilai AV dengan rumus VS kali S per FYT kali D. Hasil yang dapat adalah 397,58 mm pangkat 2. Kemudian hitung nilai tulangan geser aktual. Pastikan nilai AV aktual berdasarkan tulangan geser yang digunakan, yaitu diameter sengkang sama dengan 12 mm. Kemudian menghitung nilai A dengan rumus 1/4 pi D kuadrat sama dengan 113,4 mm pangkat 2. Jumlah kaki dari tulangan geser adalah ak teoritis per aktual mendapatkan hasil 3,52 dibulatkan menjadi 4, sehingga luasan aktual tulangan geser pada daerah tumpuan adalah AV sama dengan 4 kali 113,04 mm pangkat 2 sama dengan 452,16 mm pangkat 2. Kemudian hitung kembali nilai VS berdasarkan luas tulangan aktual. Gaya tulangan geser adalah AV kali FYT kali D per S. Hasil yang dapat adalah 434.073,6 Newton. Kemudian hitung kembali nilai Vn. Dengan rumus VC tambah VS, mendapatkan hasil 679.059,4 Newton. Faktor reduksi Fn lebih besar dari VO. 0,75 kali 679.059,14 Newton sama dengan 470.000 Newton. 509.294,4 Newton lebih besar dari 470.000 Newton, berarti memenuhi syarat. Jadi tulangan geser yang digunakan di sepanjang kolom adalah 4 diameter 12 sampai jarak 100 mm. Adapun hasil akhir dari desain kolom dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dilihat dari gambar di bawah ini, kolom memiliki dimensi 500 x 500 mm, memiliki tulangan sengkang berdimensi 12 mm, memiliki tulangan longitudinal 16 berdiameter 22 mm. Kemudian gambar di bawah ini merupakan desain tulangan kolom memiliki panjang 4 meter. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.